Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Ketika seseorang bisa melakukan hal Nah, tersebut makanya aku tanpa dia bilang sadar. 2045 Indonesia masih tae. Moral kita belum siap untuk ke situ. Gitu loh. Halo. Selamat siang di Amerika ini ya, siang hari. Di Indonesia ini sudah jam 1:30, tengah malam ya. Sudah tanggal 25. Aku sekarang sedang mau ke toko. Nggak ada kerjaan di rumah, males. Hari cerah, udara tidak terlalu dingin, jadi aku akan ke toko jalan-jalan. Siapa tahu ada butuh ini butuh itu ya. Ini aku baru masih di dalam komplek seperti ini. Coba perhatikan warna-warna pohon itu sudah mulai berganti ya, kuning gitu. Ini bukan live, tapi aku bikin video. Akhir-akhir ini aku males bikin video. Coba lihat tuh, warna daunnya agak coklat kemerah-merahan ya. Itu sudah agak kering. Terus banyak yang tanya, ini musim gugur, kalau setelah semua daunnya gugur apa mati? Ya enggak. Nah itulah keajaiban alam. Nah itu ada yang merah warnanya. Jadi setelah daunnya menjadi merah itu sudah, atau coklat, sudah kering terus rontok ya. Setelah rontok, pohon-pohon ini semua seperti istirahat, tidur gitu. Sampai nanti tahun depan musim semi, dia hidup lagi, daun-daunnya mulai bertumbuhan menjadi hijau lagi. Dan proses inilah yang namanya proses alam. Terus berjalan terus, berputar terus. Dari musim semi hidup kembali, berbunga, berbuah, terus kemudian rontok lagi, istirahat. Jadi alam memberi waktu oleh tumbuh-tumbuhan ini untuk beristirahat. Coba lihat kuning-kuning warnanya, itu sangat bagus sekali. Nah kira-kira seperti itu, jadi tidak mati ya, pohonnya tidak mati. Ini aku masih di dalam komplek, jalanannya menurun. Ini sudah akan masuk ke jalanan umum. Seperti inilah kira-kira. Terus aku mau ngeyel cerita apa ya, banyak cerita lagi. Ini Karda baru aku cek, dia ngasih komentar. Aku ceritakan jalan inilah jalanan menuju surga. Lalu dia kasih komentar, dia bilang katanya karena jalanannya lurus ya. Terus dia kasih komentar, katanya dia bilang begini, katanya jalanan menuju surga itu terjal dan curam. Pokoknya jalanannya susah, sulit banget. Ya itu, saya senang dengan Karda ngomongnya. Kalau diajak ngomong tuh enak, dia bisa nyambung terus. Ada aja ya ide-idenya itu, ide dia itu sangat kritis sekali. Aku senang dengan dia, ngobrol-ngobrol dengan dia. Banyak pengalaman yang bisa aku dapatkan. Nah ini aku belok kiri mau ke highway-nya ya. Dia tanya seperti itu, katanya ya memang gitu ya. Ada pepatah yang mengatakan di Indonesia kan seperti itu. Jalanan ke surga itu sulit, terjal, berbatu, curam, segala macam ya. Ya mungkin seperti itu ya. Aku tunggu dulu. Aku mau keluar dari sini, jangkrik ini. Ayo. Nggak mau ngasih jalan, geblek gue. Aku mau keluar, dia ngasih jalan, nggak mau pindah ke kiri ya, gedek. Nah itulah banyak pepatah-pepatah atau perkataan di Indonesia seperti itu. Jalan ke surga itu sulit
Gitu. Tapi menurut aku gampang, jalan ke surga itu mudah, lempeng, jalannya halus. Banyak yang tanya, hidup ini dia tanya, apakah hidup di Amerika itu enak? Apakah hidup di luar negeri enak? Apakah hidup ini gampang? Ya, jawabanku selalu hidup ini gampang-gampang sulit. Loh, kok begitu? Kok bisa gampang-gampang sulit? Ya apa? Maksudnya apa gitu loh? Dikira aku ini mensela. Ya memang seperti itu adanya. Tergantung dari kamu. Manusia ini kan neko-neko. Hidup sudah enak. Hidup sudah dimudahkan. Tapi mereka tuh mencari perkara. Mencari yang enggak, yang enggak masuk akal gitu. Ya dibilang enggak masuk akal, tapi masuk akal gitu loh. Masuk akal bagi dia, bagi pikiran dia. Padahal menurut aku pribadi, hidup ini enak. Jalanannya lurus menurut aku pribadi ya. Tapi menurut banyak orang itu hidupnya ini sulit. Hidup ini terjal, jalannya gini-gini. Tidak mudah. Ya itu kan menurut pandangan dia pribadi. Ya sah-sah aja lah. Nah, kalau aku hidup ini, aku bangun pagi, aku selalu mengatakan ke diri aku ada pilihan ya. Hidup ini mudah bagi aku, menyenangkan. Ada orang yang bangun tidur, dia memilih hidup ini sulit. Terus hidup ini uring-uringan, dia jadi marah-marah seharian penuh. Ada orang yang begitu, tapi aku memilih kehidupan yang nyaman, yang enak gitu. Menurut aku hidup ini enak, tapi banyak orang yang neko-neko yang milih katanya sulit ke surga, sulit gitu. Ya, aku begitu bangun tidur aku mengatakan hidupku ini di surga. Lah surga itu mana? Kamu masih di sini. Iya begini. Aku mencari surga di dunia ini. Tapi banyak orang mencari yang neko-neko itu mencari surga yang ada di akhirat sana. Ya, golek ono seumur hidup yang nggak nyampe-nyampe lah. Banyak orang yang neko-neko nyari surga. Surga di mana? Yang surga di bayang-bayang itu. Surga dengan neraka yang di akhirat itu. Kalau kamu sudah mati untuk apa itu? Itu kalau saya itu ya. Nah, banyak orang yang bingungnya itu kalau mati. Nah, itu biasanya orang yang lemah, yang tidak mempunyai pengetahuan, tidak mempunyai logika. Dia bilang mencari surga, ya surga sulit, surga itu di sana sulit dicapai. Kalau dia sudah mempunyai pemikiran yang seperti itu ya sudah, karena dia lemah, dia tidak bisa berkarya, akhirnya bilang oh surga itu sulit ya, seperti itu, nggak dapat. Tapi bagi yang kreatif, yang mempunyai logika, mereka itu mencari surga yang ada di dunia ini. Ya inilah surga. Nah, di mana kamu bikin surga? Jangan menunggu orang lain memberi kamu kehidupan yang nyaman, yang enak. Jangan. Kalau kamu belum mempunyai surga, kamu harus menciptakan surga untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu belum punya, ciptakan, bikinlah surga untuk kamu. Kalau kamu masih belum nyaman, bikinlah kehidupan kamu senyaman mungkin, sedapat mungkin, semampu kamu mungkin. Seperti itu. Jadi jangan tak salib masih. Jadi surga itu kamu harus menciptakan surga yang ada di dunia ini gitu. Menurut aku. Dan juga ya orang kadang-kadang pemikirannya begini ya. Kalau menurut aku ya, jiwa kita atau roh kita atau sukma kita sendiri, sesuci-sucinya kamu lah. Kamu pakai jubah putih, jubah apa yang agamis segala macam itu ya. Sesuci-sucinya kamu, sebaik-baiknya kamu, sepinter-pinternya kamu,
kamu geblek, masih geblek gitu loh. Jadi selalu aja ada imbangannya, karena itulah hidup di dunia ini adalah dualitas, dan dualitas ini harus seimbang. Kalau kamu itu hidup maunya seperti agamis terus gitu ya, kamu gila jadinya, jualan agama. Jadi sesuci-sucinya kamu masih keblingernya gimana ya, itu pasti ada gangguannya, godaannya ada. Kamu nggak mau berlagak suci ya, terus akhirnya kamu dapat gangguan cewek cantik yang menggoda kamu. Nah itu kamu ngesek akhirnya. Ya itulah fitrah manusia ya, seperti itu godaannya. Kalau kamu nggak kuat ya kena itu. Nah ada orang yang mengatakan bahwa seks itu dosa. Geblek apa enggak itu? Hidup di dunia ini dikasihkan kenikmatan seperti itu untuk kamu. Kamu memilih, kamu mau hidup, mau cari wanita cantik, mau berkeluarga, itu nggak apa-apa, sah-sah aja ya. Bukan dosa loh. Kawin bukan dosa, tapi kawin itu, menikah itu bukan untuk semua orang gitu. Jadi jangan, kalau orang ini dia bahagia mempunyai istri ya monggo, dia lebih bahagia mempunyai istri 2, 3, 4 ya monggo. Tapi tidak semua orang mempunyai istri 2, 3 itu tambah bahagia, tidak gitu. Jadi kalau ada orang yang nggak nikah, jangan disalahkan. Oh pasti orang itu orang senting atau gimana, tidak. Itu aku sudah masuk ke tempat shopping center di sini ya. Ya jadi gitulah, hidup itu gampang-gampang sulit. Kita diberi banyak pilihan. Nah inilah yang kamu lihat dalam kehidupan kamu. Ada orang yang hidupnya seperti ini, ada yang macul, ada yang ngantor, ada yang kerja di bank, segala macam kan. Diberi pilihan. Tuhan itu sangat pengasih dan penyayang, itu betul. Bukan Tuhan itu menghukum kamu, tidak. Tuhan tidak akan menghukum kamu ya. Tuhan itu maha fleksibel, maha pengasih dan penyayang gitu. Jadi Tuhan memberi kita pilihan. Ini loh, kamu diberi pilihan segini banyak, silahkan monggo dipilih gitu loh. Nah itu Tuhan memberi kita kefleksibelan, flexibility ya. Jadi kamu dikasih kesempatan untuk memilih mana yang menurut kamu nyaman, yang paling nyaman untuk diri kamu. Kamu diberi pilihan. Kalau semua macul terus, nanti kalau kamu sakit siapa yang mengobati kamu? Kan enggak kan? Nah terus kalau semuanya becak, terus akhirnya siapa yang membangun rumah? Itu kan, nah itu dia. Nah ini aku sudah sampai di tempat parkir di toko yang akan aku itu pergi ya. Aku putar-putarkan dulu. Nah kalian lihat, yang di sini ini adalah tempat parkir mobil ya. Nah itu ada gedung di sana. Itu gedung apa itu? Aku itu kan ya, dekatkan. Ini adalah tempat parkir untuk kuda, untuk dokar. Mereka parkirnya di sini. Nah ini, kalau kalian lihat ya, aku lihatkan kalian di sini ada apa itu? Aku lihatkan kalian. Nah ini buka ya. Nah kalian bisa lihat nggak itu? Itu ada teletongnya. Itu adalah tai jaran itu. Tai ejaran. Ini tempat parkir untuk kuda, untuk dokar. Nah, gila. Nah, banyak tai jaran. Nah, di sini coba lihat. Nah, itu dia. Itu tempat parkir kuda itu. Nah, seperti itu. Nah, di situ juga ada tong sampahnya ya. Ada tong sampahnya di situ. Jadi kalau ada larangan
ada sampah dibuang di tong sampah, dibersihkan kalau kuda kamu berak gitu. Nah di sini disediakan tong sampah, kamu lihat aja di mana-mana itu nggak ada, nggak ono apa nih itu ya, tidak ada sampahnya. Jadi budaya buang sampah sembarangan itu sorry itu terputus tadi ya. Aku teruskan seperti ini. Nah, aku akan kelilingkan ke sini, sengaja ke sini. Ini toko-toko ada di sini semua ini ya. Pertokoannya di sini. Itu pertokoannya di sebelah kiri, tempat parkirnya di sebelah kanan sana itu. Nah, tempat parkirnya seperti itu. Jadi di sini orang dagang ya. Orang dagang harus berada di tempat perdagangan. Ya ini macam tempat shopping centernya seperti ini. Gitu. Tidak seperti di Indonesia kalau kalian di rumah, di depan rumah bisa jualan ya seenaknya gitu. Nggak boleh, di sini nggak boleh. Di sini disediakan parkir, nggak perlu bayar kalau di desa ya. Kecuali di kota-kota besar kalian harus bayar 1 jam itu bisa $15 parkir mobil. Gendeng apa ora? Nah ini semua pertokoan. Jadi di desa kami pertokoannya ya di sini ini yang paling dekat ya. Di sini iki menggo. Kira-kira 10 atau 15 menit seperti yang kamu lihat tadi itu ya. Dari rumah ke sini itu live, tidak aku cepatkan, tidak aku pelankan. Nah ini tempat pertokoan semua. Jadi nggak semrawut di desa kami. Kalau residensial ya tempat perumahan ya untuk tempat tinggal, nggak boleh jualan. Nah kalau jualan gimana? Oh polisi datang kamu didenda gitu. Nah seperti inilah tempat toko-tokonya, ada tempat parkirnya di sana disediakan gitu. Nah, mau cerita apa lagi ya, kira-kira seperti itulah. Aku mau bikin video ribet ya. Jadi aku nyopir, ambil video sambil ngobrol, terus nanti aku upload. Nah itu udah nggak diedit-edit, nggak dietet-etet. Jadi, nah ini toko yang depan itu yang aku mau pergi di sini tuh ya. Ini dia. Shopping cartnya di situ. Coba kalian perhatikan, nggak ada sampah di sini. Orang sampah di sini. Karena apa? Manusianya buang sampah gitu ya. Tidak sembarangan gitu. Nah, aku dengar slogan di Indonesia ya. Tahun 45 Indonesia indah katanya ya. Kamu percaya nggak? Menurut Pak Sutejo itu ya, dia bilang itu omong kosong, tai kucing katanya. Katanya Pak Tejo kan dia membicarakan, nanti aku interviewnya aku cantumkan ya. Nah, ini aku mau beli bunga di sini, nanti lihat-lihat ke tempat bunga, kalian lihat itu ya. Itu toko bunganya ada di situ juga ya. Jadi Pak Tejo, Sutejo itu dia orang terkenal ya, dalang terkenal itu. Aku seneng melihat dia ngomongnya apa adanya. Dia menceritakan Indonesia indah tahun 2045 gitu katanya. Dia bilang tai kucing. Dia bilang. Ternyata yang bilang tai kucing itu bukan aku aja loh. Sutejo juga bilang tai kucing. Nah itu aku akan ke toko yang oranye itu, tak parkir sih. Dia bilang kenapa dia nggak percaya 2045 Indonesia indah itu, kenapa? Dia nggak percaya karena ya begitu.
Dia bilang rakyat Indonesia belum siap, dia bilang gitu. Terus ditanya belum siapnya macam apa gitu kan. Terus dia jelaskan, lawang buang sampah aja masih kececeran di sana sini katanya. Kata dia loh ini ya. Nanti aku cantumkan video klipnya. Dia bilang buang sampah aja masih di sana sini ya. Aku pikir benar ya. Yang bilang bukan aku itu ya. Yang bilang Kempros itu ya Pak Tejo ini. Kenyataannya ya memang begitu ya. Ini sangat menyedihkan. Maka itu di video aku yang lalu aku bilang sangat menyedihkan melihat situasi seperti ini. Nah, aku melihat videonya Om Thomas itu. Dia jalan-jalan lagi ada show di dekat Monas sana. Sampahnya, aduh, amit-amit di Jakarta, di Monas itu. Orang buang sampah seenaknya seperti itu. Nah, pertanyaan saya, sewaktu aku melihat itu, saya tidak melihat tong sampah di Monas sana. Apakah pemerintah Indonesia sebangkrut itu tidak bisa menyediakan tong sampah yang itu triliunan dibuang-buang sana sini, masa beli tong sampah nggak mampu? Bukan ya, bukan tidak mampu. Menurut aku pemerintah Indonesia punya uang, negaranya kaya, negara Indonesia, tapi yang kaya ya aku ngomong nanti disalahkan lagi ya. Karena mentalnya belum siap. Mungkin di dalam kepemerintahan itu mereka berpikir bahwa tong sampah itu nggak penting, bukan prioritas. Mungkin seperti itu. Maka itu saya tidak melihat di sekitar Monas sewaktu ada upacara apa itu, tidak upacara negara loh ya, ada banyak militer pameran itu ya, tapi saya lihat tidak ada tong sampah di sana itu ya, kebangetan. Ngomong-ngomong soal itu wes sudah lama aku mau belanja dulu. Aku belanja aku mau videonya, kalau aku itu kan belanja nanti terlalu panjang ya. Ini sudah aku akhiri aja sampai di sini. Sampai jumpa ya. Semoga terhibur. Semoga kalian terhibur. Aku ajak jalan-jalan ya. Oke, goodbye. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.